Dari kawasan Pantai Indah Singaraja, Radio Barong 102 FM. Hai, selamat sore fans setia Radio Barong. Balik lagi nih sama Rina di sini yang pastinya akan menemani kamu selama 2 jam ke depan. Aduh, kayaknya baik. Makasih banyak ya Kak Windy udah menyempatkan hadir loh ke radio yang Barong. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah mau mengundang Ayu Windy. Oke, hari ini kita bakal dengan kait endek ya Kak ya. Nah, boleh tahu nggak Kak, sebelum itu cerita Kakak di masa kecil itu gimana Kak? Kalau diceritain panjang pasti ya. Iya. Cuma disingkat Singkat aja. ya Kak ya. Oke, saya Ayu Windy. Saya besar di keluarga yang apa ya, yang hangat. Jadi orang tua saya itu adalah seorang pedagang. Saya juga bersekolah dengan baik, terus sampai S1 juga. Dan sampai sekarang pun saya menjadi salah satu UMKM di Buleleng. Gitu. Wah, keren banget. Tadi Mas Salvo Kak Windy bilangnya orang tuanya pedagang gitu. Berarti jiwa-jiwa pedagangnya ini berarti udah ada dari kecil ya Kak ya, berarti ya. Sudah ada. Kok dulu kalau boleh tahu pertama kali Kak Windy tertarik sama dunia bisnis itu kapan sih Kak? Sebenarnya orang tua Kak Win itu pedagang tapi di bidang kuliner. Oh gitu. Nah, tapi kenapa bisa Kak Windy ke fashion? Karena tante keluarga juga itu seorang pengrajin kebetulan. Oke. Kayak gitu. Jadi kapan Kak Win tertarik untuk ke fashion? Setelah Kak Win menikah sebenarnya. Oh, setelah menikah baru ya Kak ya? Iya, dulu kan paling ke kuliner aja, bantu-bantu orang tua. Tapi ke fashion tuh setelah menikah. Karena setelah menikah itu Kak Win bingung mau kerja apa kan. Okay. Kan harus ngikut suami. Jadi Kak Win bukalah butik kecil yang apa ya, butik kecil yang awalnya itu penyewaan kebaya untuk wisuda. Berarti berawal dari penyewaan kebaya dulu berarti Kak ya? Iya, betul. Tahun 2017. Tapi waktu buka penyewaan kebaya itu ada andaknya, ada kain balinya, ada andaknya, cuma tidak banyak dan tidak fokus di sana. Karena kami lebih fokus ke penyewaan. Penyewaan ya Kak ya. Ya. Tapi dari dulu namanya emang Ayu Windy gitu kan? Dari awal buka emang Ayu Windy. Oke, terus gimana Kak ceritanya? Setelah buka penyewaan itu sudah berjalan berapa bulan, mulai berpikir. Karena kan kalau penyewaan kebaya itu ada event-eventnya nih, ada hari-hari tertentunya. Iya benar, ada musimnya. Iya, ada musimnya. Dan model kan terus berganti. Jadi Kak Win selesai untuk di bidang penyewaan. Jadi Kak Win lebih fokus ke kain Bali, ke endak. Nah, sudah fokus ke kain Bali pun bukan kain aja. Jadi Kak Win berpikir kok kalau kain aja kayaknya lama nih prosesnya. Iya. Jadi Kak In ada ide untuk jual baju yang sudah jadi, tapi yang versi endak. Dan segmen pasar Kak Win emang awalnya itu dinas-dinas. Itu berarti 2017 itu ya, Kak? 2017. Ya. Abis itu selain kain kan ada bajunya juga. Nah, jadi customer datang itu selain lihat kain dan memilih baju, kalau misalnya tidak ada yang pas, yang ready, jadi mereka tuh bisa pilih kain dan bisa ukur langsung. Iya, benar-benar kayak gitu. Jadi misalnya kalau misalnya nggak ada yang pas di yang ready to wear-nya, dia bisa pilih kain terus langsung kita buatkan baju. Kayak gitu. Jadi berawal dari penyewaan baju dulu ya, Kak ya. Penyewaan kebaya ya. Kebaya ya. Oke. Kayaknya Rina sebentar lagi bakal nanya banyak deh nih Kak. Boleh ya Kak ya? Boleh. Oke, jadi untuk openingnya buat fans setia Radio Barong, dari awal ceritanya aja udah buat candu kan ya. Nah jadi buat fans setia Radio Barong, sebelum lanjut seperti biasa, buat kamu yang mau bertanya-tanya, buat kamu yang mau sharing bareng kita, jangan lupa DM Radio Barong FM atau kamu langsung aja
chat di nomor 081558102102. Sebelum lanjut, Rina mau puterin dulu lagu spesial buat kamu, so jangan kemana-mana, enjoy.
Dari kawasan Pantai Indah Singaraja, Radio Barong 102 FM. Balik lagi sama Rina dan juga Kak Windy di sini ya. Nah, jadi hari ini Rina bakal sharing-sharing nih sama Kak Windy, nanya-nanya, dan Kak Windy juga pasti sharing-sharing bareng kita ya. Nah, Kak Windy tadi kan udah cerita kalau Kak Windy udah sampai S1, terus juga awalnya itu membukanya itu dari awal nikah Kak ya, baru nikah ya? Setelah nikah. Setelah ya? nikah. Oke, setelah nikah terus ada penyewaan kebaya ya Kak ya. Sampai akhirnya sekarang udah meledak banget ya Kak. Luar biasa. Boleh nggak Kak diceritain gimana sih perjalanannya seorang Ayu Windy gitu Kak? Kalau masalah perjalanan ya yang kita dari tahun 2017 sampai sekarang itu artinya sudah mau hampir 7 tahun ya. Yang dari kita awalnya penyewaan kebaya terus kita sampai sekarang yang bukan hanya saja ada kain dan baju, tapi kita juga buat produk turunan endaknya. Dari awal kenapa sampai turunan? Itu karena kita dari kain, kita bisa buat baju. Nah, dari baju itu kita bisa buat tas dari endak. Dari selain tas pun kita bisa buat sarung bantal. Luar biasa banget Kak. Iya. Selain itu kita bisa buat masker dan ada bandana juga. Itu sangat laris sekali waktu zaman Covid ya. Iya. Habis itu produk terbaru kita juga kita buat sepatu dari endak dan sandal juga. Wah, keren banget. Jadi kita pakai kain itu sampai turunan ke bawah. Jadi kita nggak buang kainnya. Jadi kita pakai produk gitu yang bisa dari bernilai. atas sampai ke bawah gitu Kak ya semuanya. Pakai kain. Nah, itu dapat idenya dari mana sih Kak? Ide itu kan datang secara tiba-tiba ya. Yang penting kita bisa membaca peluang sih. Jadi misalnya dari kain, misal kita bakal terus jual kain saja. Jadi kita pakai baju nih, jadi bisa bernilai juga kan, bajunya bisa dipakai juga. Apalagi sekarang kain endak itu bukannya tidak untuk kegiatan keagamaan aja, tidak hanya untuk bisa dipakai kain untuk berkamen gitu loh. Tapi kan dengan kain endak kita bisa buat sebagai baju. Entah itu baju itu kita bisa pakai kantor, dan juga kita pakai jalan-jalan, tergantung desainnya kayak gimana. Apalagi itu kan budaya kita gitu ya Kak ya. Sekalian kita itu memperkenalkan gitu nggak sih Kak? Iya betul. Dan apalagi yang Kak Windy pakai ini ya, sangat modis ini Kak. Tadi tertarik nih. Oke. Nah terus seiring berjalannya waktu gitu Kak, kan pasti ada naik turunnya gitu Kak ya. Nah kalau pas turunnya itu biasanya apa solusi Kakak? Kayak misalnya kalau ada masalah tuh, apakah healing kah keluar negeri atau gimana nih Kak? Nggak juga sih. Kalau misalnya dalam perjalanan Ayu Windy itu kan misalnya pas contohnya pas Covid ya. Jadi kan bukan di dunia fashion aja yang benar-benar terpuruk. Ini pun kayak pariwisata dan lainnya juga terpuruk juga. Nah, pada saat itu Ayu Windy benar-benar ngerasa apa yang harus kita lakukan gitu loh. Kemarin tuh sempat kita sampai merumahkan staff karena sudah emang benar-benar tidak ada pemasukan sama sekali kan waktu itu. Jadi karena Ayu Windy itu salah satunya juga pembinanya dari Bido. Bido itu yayasan Sampurna. Jadi kita dibina sama Bido. Pada saat Covid itu kita benar-benar dibimbing ya. Dibimbing, ditanya Covid ini kayak gimana, kayak gitu kan. Ya kita nggak bisa buat apa kan. Ayo kamu harus bisa buat sesuatu yang bisa menghasilkan nih, walaupun tidak banyak, kayak gitu. Itu Kak Windy kenal Bidonya itu dari mana Kak? Itu dari dinas waktu itu. Dari dinas. Yayasan Bido itu bekerja sama Dinas Perdagangan waktu itu. Dia mencari UMKM yang mau dibina. UMKM, jadi gitu. kenal di sana. Sampai sekarang pun sama mentor-mentornya itu masih berhubungan baik kita. Gitu, iya. Gitu, jadi bukan fashion aja, kuliner juga ada dibina sama Bido. Gitu ya. Akhirnya makanya dia ngasih tahu yuk berpikir apa yang kita buat biar tidak stuck di sini aja gitu loh, jangan kayak gini. Habis itu dikasih ide, endak itu bisa nggak dipakai masker? Oh iya ya, kamu pasti punya kain yang masih dari baju. Pasti ada kainnya dong, masih. Coba kamu buat masker. Oke, saya buat.
berpikir lagi, kalau masker aja kayaknya apa ya pendampingnya gitu Iya, loh. kayak biar ada ciri khasnya juga ya, Kak. Kalau maskernya kan udah masker gitu aja kan. Kita tambahin bandana ya, kayak gitu. Itu Kak dari Kak Windy atau dari Dari ini? saya. Kak Bandananya Windy. iya dari saya. Iya. Tak tambahin bandana ya, bilang kayak itu. Kelebihannya apa loh? Nah, bandananya itu tak pakein batok kelapa di sini. Serius, Jadi Kak? serius. Terus? Jadi kalau orang pakai masker di telinga pasti sakit dong. Oh iya, karena pakai benar. Jadi maskernya itu talinya itu tak selipin di batok kelapanya Ya ampun, itu. kreatif banget Kak. Jadi nggak sakit, nggak Oh, sakit iya, iya, telinga iya. kan gitu. Oke, coba dibuatlah. Kebetulan waktu itu yang buat maskernya itu anak SMK. Oh, anak SMK. Anak SMK yang baru lulus. Oke. Baru bisa jarit gitu loh. Iya, iya, iya. Adik kerja sama. Mau nggak buat bisa buat masker kayak ini, bisa Kak Win? Ayo buat yuk. Oh, Tak kasih Berarti kain. Kak Win yang ngedesain juga ya? Yang kasih tahu kayak gini yuk, buat ini yuk batok kelapa, tablet batok kelapa kan. Dan tidak menyangka banyak kali yang order. Wah. Dan itu harus PO juga waktu itu. Wih, sampai kayak gitu ya? Iya, Kak, ya? karena kan Wiwin minta bantu sama teman-teman nih yang tolong dong promosiin Iya, gitu iya, kan. bener. Kan buat video tutorial pakai masker Iya. ini. Oke, dibantu sama teman-teman yang di sini dan kita ngirimnya itu sampai ke mana ya? Ke Lombok waktu itu Wow, ngirim. berarti sampai keluar Bali Iya, keluar ya, Kak, ya? Wih, luar biasa. Kemana loh, ya? Kak. Bandung, pokoknya keluar tuh lah. Iya, iya, iya. Itu PO. Makanya sampai kewalahan Iya. tukang jarinya kan. Kak Win, banyak ya, pokoknya sebisa kamu aja kerjain karena mereka mau nunggu kok kayak gitu. Tak foto set langsung dijual lagi, ada yang reseller lagi waktu itu. Wih, keren. Tapi ya tak gitu aja biar hidup aja Iya, gitu loh. bener-bener. Kayak Tapi kan gitu. nggak nyangka jadinya Kak ya. Iya, iya, Dari betul. awalnya kita kayak udah galau banget nggak sih Iya, Kak? mas ada kegiatan apa kan pas Iya, COVID iya, itu, iya. jadi coba buat inovasi ya sudahlah jadi jadinya. Sampai akhirnya buka PO juga ya Kak Iya, ya? Sampai PO. kayak gitu ya? Sekarang masker itu kita sama Banana kita kasih free ke ini sih customer yang datang. Wah, jadi makin Sama buat semangat ya. buat apa sih, ikat rambut itu loh, Beb. Iya, Itu iya, kita iya. kasih customer yang datang. Iya, mau bener-bener di fashion banget berarti Kak ya. Nah Kak Windy kalau boleh tahu belajar fashionnya tuh dari kapan sih Kak? Sebenarnya secara otodidak ya, Oh, karena otodidak ya, kebetulan Kak? saya itu lulusan S1 hukum. Oh, S1 hukum. Ya, Jadi iya. jauh banget sama fashion, cuma karena kalau tahu tentang kain Bali, karena kan emang tante pengrajin dan dulu waktu Kak Win masih kerja kantoran kan emang pakai kain Bali. Iya. Anda cuma make aja, buat baju, buat desain, udah kita pakai kantor, udah gitu Oh, aja iya. kan. Nah, apa yang Kak Win pakai adalah beberapa temennya, aku pengen dong, bilang kayak gitu. Oh ya Itu sudah, ayo. Kak Win dibuatin dari sama tante. Buat bajunya sendiri, Oh, sendiri. tante kainnya aja. Oh gitu. Jadi Dari kan sana baru ada teman. habis temen aku mau nyari kainnya, ya tantenya aja langsung. Oh, Suruh gitu. langsung ke sana. Gitu. Aku pengen baju ini, ya udah tak buatin ayo ke tukang jahitku. Oh gitu ya Kak ya. Dulu. Berawal dari gitu ya. Iya iya. Ya, maksudnya kan paling sekedar itu aja Iya, kan. iya. Karena kan waktu itu masih kantoran kan. Ya. Setelah ikut suami pindah, barulah berpikir kan, jadi apa tak buat gitu loh, ya sudahlah, cobalah usaha kecil-kecilan yang kayak gitu. Karena kan kebetulan kita buka di rumah, jadi bisa sambil ngempu juga. Wih, Kayak luar gitu. biasa ibu, iya, pekerja iya juga Kak ya. Keren banget sih Kak. Nah kalau boleh tahu Kak Windy itu kan pasti dari 2017 sampai 2024 udah 7 tahun Kak ya. Itu kan pasti mengajak apa sih, partner atau enggak misalnya ngajak rekan kerja, pernah nggak ada masalah gitu Kak? Staff butik maksudnya. Karena gini, awal Ayu ini kan Kak Win sendiri. Iya. Itu dari ikut pameran yang kayak gitu, itu kan belum punya staff tuh Oh Kak itu Win. sendiri Kak? Ya awalnya. Berarti Kak Windy nge-handle semuanya? Iya, Wow. gortong-gortong gini semua kain dan semuanya Ya sendiri ampun. awalnya. Iya. Karena kan dulu tuh ada Bulfest, Buleng Iya, Festival. iya. Itu Kak memang jaga sendiri. Selama 7 hari ya, kalau nggak 7 kan 6 hari waktu itu. Jadi memang bener-bener pagi sampai malam di sana gitu, pulang paling Sendiri mandi dan kayak, ya sendiri ampun. awalnya. Ah. Nah, lama-kelamaan kan tidak bisa sendiri semuanya Iya, ya. Jadi barulah Kak Win ngerekrut staff anak kuliahan waktu itu, anak Undiksa, kelas 1 staff. Ngajak untuk pameran, tapi tidak jaga di butik waktu itu. Oh terus Pameran oh, aja. oh, pameran aja. Pameran, Iya, habis iya. itu dia sampai lulus. Lulus dia harus pulang kampung, terus ada lagi anak Undiksa yang masuk. Oh berarti dia nggak di Singaraja? Enggak, Kak? karena dia nggak dari Singaraja. Nah Dia itu selesai. buat gini nggak Kak Win? Aduh pergi dah gitu. Kayak ada nggak rasa kayak gitu Kak? Enggak sih. Padahal udah tak aja Enggak gitu. sih, karena kita sebagai
pengusaha harus siap hal-hal yang kayak gitu. Oke. Datang dan pergi orang tuh udah biasa. Ya, people come and go ya kak ya. Betul. Jadi ya kita harus bener mengajar ulang lagi. Kalau misalnya sudah tidak ini ya sudah nggak apa-apa. Oke. Terus Gitu. abis itu gimana kak? Dan akhirnya kayak gitu, anak-anak Kak Win manfaatin anak-anak kuliahan yang ke semester 8. Itulah. Iya, Dia yang mau part-time, lulus ya. Iya, part-time iya, ke iya. kakak ke kerja part-time di Ayu Windy gitu. Mereka mau kok. Sampai sekarang pun kalau sekarang sudah punya pegawai tetap Wah, di Ayu sampai Windy. kayak gitu ya. Berarti perjalanan baru punya pegawai tetap itu tahun berapa kak? Setelah COVID ya, karena kebetulan Kak Win dengan staff-staff Kak Win yang dulu tuh masih berhubungan baik gitu loh, sampai gitu sekarang. ya. Jadi kalau misalnya Kak Win ada event di Denpasar, ya oke deh mau ikut dong Kak Win. Iya, Jadi mau bantu. Nah gimana sih caranya kalau ngajak anak muda Kak Win biasanya kan sekarang pada janganlah ngajak Gen Z susah nanti ngikutin moodnya dan lain sebagainya. Tapi ini Kak Win malahan lebih ayo kita sama-sama belajar gitu. Oke, jujurnya kalau anak-anak Gen Z sekarang ya emang bener-bener apa ya, kita harus banyak memberitahu kayak misalnya dunia kerja tuh kayak gini. Tapi kalau sama saya sih santai ya, di saat kita kerja. Iya. Di saat kita di luar pekerjaan ya Kak Win bisa jadi apa ya, jadi temennya dia bisa, jadi kakaknya dia bisa. Tapi pada saat kerja ya kerja. Tapi tak terapin sih, jangan anggap saya sebagai bos atau apa tidak, anggap saya sebagai teman. Jadi kalau ada apa-apa di pekerjaan bisa tanya saya langsung kayak gitu. Jadi membuat dunia kerja yang asik lah. Iya, yang nyaman juga yang ya nyaman, Kak, ya. betul yang nyaman juga. Tapi tetap kerja kok, profesional. Tapi tahu tempat gitulah ya kak ya, intinya kak ya. Oke, kayak ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih kak. Tapi sebentar lagi kita bahas karena Rina mau puterin dulu nih lagu spesial buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus, enjoy. Wah, Rika. Gimana caranya biar enak kayak gitu ya?
saja, tapi jangan lupa bahagia. Ajak teman, atur jadwal sekarang. Dari kawasan Pantai Indah Singaraja, Radio Barong 102 FM. Balik lagi sama Rina dan juga Kak Windy. So buat fans setia Radio Barong, jadi hari ini Rina bakal lanjut aja ya nih sharing-sharing bareng Kak Windy. Nah Kak, kan kita itu di Bali pasti terkenal dengan kain endek gitu Kak ya. Nah sebagai anak muda, khususnya Rina sama teman-teman paling taunya cuma ya udah endek gitu aja Kak. Kita boleh tahu nggak Kak sebenarnya endek itu ada apa aja sih Kak? Kalau kain endek itu kan setiap daerah beda-beda ya. Misalnya khususnya di Singaraja nih, endek yang dengan motif Singaraja, misalnya yang kayak motif anggur, karena Singaraja kan identik dengan ada anggurnya kan ya. Oke. Juga ada dolphinnya. Terus ada luwaknya, kan kita punya kopi juga kan, seperti itu. Nah kalau di Singaraja itu yang lebih terkenal lagi endek Mas Tuli. Itu sutra, endek sutra Mas Tuli. Dan juga ada jumputan juga. Kalau di Singaraja itu identik dengan Singaraja biasanya. Berarti endek Mas Tuli sama Jumputan ya Kak ya. Nah, apa sih yang membedakan endek Mas Tuli dengan endek-endek lainnya Kak? Kalau Mas Tuli itu biasanya sutra dari bahannya. Jadi endek sutra Mas Tuli. Endek sutra Mas Tuli gitu, itu kalau yang endek kan katun biasanya bahannya. Kalau yang endek sutra Mas Tuli itu sutra dia. Oke, kalau yang di Ayu Windy itu emang khusus endek Mas Tuli aja berarti Kak ya? Banyak, kita bervariasi banyak, ya. Karena Kak Win itu bekerja sama dengan beberapa pengrajin juga. Di Ayu Windy itu ada jumputan juga, ada endek sutra Mas Tuli, dan juga ada endeknya juga. Endeknya juga. Ya, biasanya yang baju ready to wear pun kebanyakan berbahan dari endek. Dari endek. Iya. Oh iya. Terus juga harganya antara endek Mas Tuli sama jumputan itu sama atau beda Kak? Beda sayang. Beda-beda. Harga endek sama endek sutra Mas Tuli dan jumputan itu beda-beda biasanya. Karena dari bahannya sudah beda ya. Jadi harganya juga beda. Kayak gitu. Biasanya range harganya tuh dari berapa sampai berapa? Kalau yang endek motif biasa tuh endek katun itu kalau di Ayu Windy dari harga 275. Oke, 275. Sampai yang paling mahal itu 550 lah kalau Wow. Kalau yang endek Mas Tuli, endek Mas Tuli itu dari harga 550 tanpa selendang. Yang satu set selendang itu bisa 800.000. Itu yang sudah dilasem. Oh, karena kualitasnya Ya, juga kan, bahannya juga. bahannya. Iya. Kalau jumputan itu bisa di harga 2 jutaan ya. Oh, itu yang paling mahal Iya, berarti mahal kayak jumputan ya. Di jumput selain jumputan pun ada juga songket. Singaraja juga terkenal dengan songketnya. Songketnya. Ya, itu lebih mahal lagi. Ya, berarti Kak Ayu ini juga jual songketnya juga ya? Biasanya paling kalau misalnya ada yang request baru Kak Win tak sediain. Oke, wah luar biasa sih Kak. Nah kalau boleh tahu nih Kak, kan banyak nih kita yang nggak tahu misalnya tokonya Kak Ayu Windy itu di mana gitu ya. Mungkin beberapa udah ada yang tahu, tapi kalau yang belum tahu bisa di sharing nggak Kak? Lokasinya di mana, terus ada apa aja di Ayu Windy itu Kak? Toko Ayu Windy kebetulan di Jalan Bekisar nomor 1 Ayani Barat, itu deket outlet box. Oke, di sampingnya ya. Jadi tinggal masuk aja, masuk Jalan Bekisar nomor 1. Itu dah tokonya Ayu langsung Windy. terpampang nyata ya Kak. Iya, ada balihonya yang gede. Wow, keren banget ya Kak ya. Kalau dulu waktu 2017 itu udah di sana Kak atau baru? Di rumah juga, tapi lebih dalam dia. Oh. Jadi kan orang-orang iya. customer kadang-kadang itu mengeluh karena kelewatan ya. Oh gitu. Iya. Karena nggak ada pelangnya. Kalau sekarang masuk Jalan Bekisar sudah ada. Sudah langsung ada sudah ya ada. Kak ya. Jadi Oke. Nah terus kalau di sana ada apa aja Kak selain baju, terus juga tas, ada apa lagi? Seperti yang Kak Win tadi bilang, selain kain ada baju juga yang sudah ready to wear, ada tas juga, ada saput udang juga, terus ada produk kita yang baru, Lunga. Ada sepatu dan sandal endek juga yang bisa kalian request modelnya, itu kainnya juga bisa. Tas juga seperti itu, jadi kalian bisa pilih kainnya, pilih model, kita buatkan juga.
Wow, keren. Berarti kita bisa nge-request dong Kak ya? Bisa. Mau buat yang kayak gimana desainnya gitu ya? Ya, bisa. Itu ada waktunya nggak? Misalnya kalau dia mepet? Oh iya, kalau misalnya untuk tas itu kita bisanya minta waktu seminggu. Oh, seminggu ya untuk tasnya ya. Kalau untuk yang lain Kak? Baju paling kalau cowok itu cepet sih, 3 hari 4 hari sudah jadi. Iya. Tas sama sepatunya aja sih yang ada jeda waktu. Oh iya, nggak sampai lah berarti 3 bulan gitu Kak ya? Enggak, ya 2 minggu lah paling lama, 2 minggu lebih. Wow, dikit. 2 minggu aja udah langsung bisa dapet tuh Kak ya, apa Ya. yang kita inginkan ya. Oke, kan Kak Winda sering nih ikut-ikut pameran, terus juga kayak waktu ini banyak ada yang fashion show gitu ya Kak ya. Nah itu berawal dari apa sih Kak? Kalau pameran itu biasanya kita diajak oleh dinas ya. Dari dinas perdagangan dan koperasi biasanya yang ngajak kita. Terus juga dari komunitas juga. Ikut komunitas apa Kak? Kalau Kak Win sekarang ikutnya di HIPMI, terus IWAPI juga, terus KCKB juga. Wah, aktif sekali ya Kak ya. Itu aja sih kalau komunitasnya. Oh, berarti dia berawal dari sana gitu Kak ya? Nanti kalau misalnya pas komunitas ada acara apa, event apa, kita mungkin diajak pameran. Terus Kak Win kebetulan juga binaan Pertamina. Jadi dari Pertamina juga kalau misalnya ada event di luar Bali, kita diajak juga untuk pameran. Oke, wow, berarti udah sampai keluar Bali itu Kak ya. Kalau biasanya Kak Windy pameran itu ngajak staff berapa Kak? Satu aja sih biasanya. Oh, satu aja Kak ya. Itu udah bisa membantu Kak Windy untuk menghandle ya. Sudah. Oke, waktu ini Rina salah fokus banget nih Kak. Kan waktu ini itu ada ulang tahun Kota Singaraja deh kalau nggak salah kan Kak. Terus abis itu Rina lihat deh tuh store-nya Kak Windy benar-benar diserbu abis. Itu gimana Kak maksudnya? Apanya diserbu? Stand-nya atau Iya, stand-nya apanya? Rina lihat. Kayak wih rame banget di sana. Iya, karena kan kebetulan mungkin ada produk-produk Ayu Windy yang mungkin ingin dilihat atau mungkin langsung dibeli. Iya. Terus kemarin juga kita bekerja sama dinas untuk membuat baju kaosnya ya. Dimintain tolong sama dinasnya, jadi kita bantu untuk menjualkan juga. Oh, berarti banyak sekali kerja sama ini ya Kak Iya, ya? karena kemarin juga kita buat baju kaos yang dikombinasi endak. Jadi kita pakai perasaan HUT kota. Iya. Jadi lumayan sih ya yang berminat juga lumayan ingin dibuatkan langsung. Iya. Berarti semuanya itu berarti Kak Windy tuh udah punya schedule dong ya, bulan ini ada acara ini biasanya gitu ya Kak Iya, ya? biasanya kalau pameran-pameran sih yang dari dinas ya sudah ada bulannya sih. Paling mungkin maju tuh mundur dikit-dikit aja. Ya, kalau misalnya ada pameran kayak gitu, toko tetap buka nggak? Tetap buka. Oh, berarti nanti ada yang jagain di toko gitu ya Kak ya? Ada yang emang. Kalau Kak Win kebanyakan ikut di toko atau pameran? Tergantung ya, kadang di pameran, kadang di toko juga. Tergantung aja. Iya. Nah, kalau biasanya nih Kak, kan kita kadang ketemu banyak orang gitu kan Kak ya. Itu kadang energinya suka habis Iya, gitu kan Kak ya. Kak Windy pernah mengalami hal kayak gitu nggak Kak? Pernah, apalagi kalau misalnya kita harus dapat seragaman misalnya di satu dinas, kita harus mengukur banyak orang kan. Ya habis itu pasti capek. Cuma setelah semua itu selesai, ada rasa senang juga kan. Oh, ini kan karena kerjaan tuh harus kita anggap sebagai hobi kita kan. Jadi emang pas capeknya capek, tapi melihat mereka happy dan udah selesai ini tuh kayaknya happy juga, senang kembali lagi, energinya kembali lagi kayak gitu. Terbayarkan di situ Iya, ya Kak ya. dengan misalnya baju sudah selesai dipakai sama mereka tuh happy. Apalagi pakai foto-foto gitu Kak ya. Dia senang pakainya Kak ya. Itu pasti menjadi kesenangan Kak Windy juga ya. Iya, tadi ngebahas masalah fashion show itu kan, karena kadang-kadang kalau pas suatu acara itu misalnya kayak HUT kota itu ada lombanya juga kadang-kadang kan, terus ada juga fashion show juga dari beberapa desainer Buleleng kan. Jadi Kak Win sama beberapa desainer juga mengisi di acara tersebut kayak gitu. Wah, sibuk banget ya Kak. Belum lagi standnya ya nggak sih Kak? Belum lagi ada model yang show gitu ya Kak ya. Bareng itu ya, kalau model-model itu dia emang real semua pakai pakaian dari Kak Windy berarti ya? Nanti dibagi-bagi biasanya. Oh, dibagi-bagi setiap model ya Kak ya? Iya. Oh, Setiap itu desainer tuh 5 dibagi-bagi model. itu misalnya kalau ini punyanya Kak Ayu Windy Iya, di sini. iya di sini modelnya. Oh Ini gitu. segini. Rina kira kayak bagiannya dari Kak Ayu Windy, tapi nanti celananya dari
Dari siapa? desain yang lain gitu? Nggak ada gitu ya? full kita sendiri. Oke, berarti di situ tuh juga sekalian untuk membranding gitu Kak ya? Iya, bagian promosi juga kan, bagian kayak gitu. Oke. Nah Kak, Rina boleh tahu nggak Kak, kita sebagai anak muda tuh kan banyak yang kalau jualan udah kenal kata jualan pasti nggak malu gitu. Nah kalau menurut Kak Windy, gengsi itu gimana sih Kak? Kalau menurut Kak Win itu sekarang tuh nggak zaman gengsi ya. Jadi semasa itu benar dan halal, nggak apa-apa gitu. Untuk apa kita gengsi berjualan? Apalagi kita bisa menciptakan produk kita sendiri yang bisa bernilai gitu loh. Itu beda loh rasanya, bahagianya kayak gimana orang itu suka sama produk yang kita buat dan bisa bernilai lagi. Itu kan emang satu kebanggaan ya. Itu kalau menurut Kak Win ya. Jadi gengsi itu nggak ada sih di kamus hidup Kak Win. Jadi karena Kak Win dari kecil udah jualan, udah bantu itu ibu gimana, Kak, jualan. ceritanya kalau Kak Win masih kecil bantu ibu jualan? Sebenarnya di sini aja Kak Win cerita. Karena kan keluarga Kak Win itu dagang ya. Dulunya tuh dagang makanan. Jadi Kak Win tuh SD udah bantu ibu jualan. Wah keren banget. Jadi SD itu nggak main. Orang lain main tuh. Kak Win bantuin jualan. Itu berlangsung itu pulang sekolah atau pas apa? Pulang sekolah. Pulang sekolah bantu ibu lah, cuci-cuci atau bantu apa gitu kan. Habis itu sampai SD tuh SMP udah enggak karena udah banyak tugas kan ya. Udah enggak begitu. Itu emang disuruh atau emang keinginan sendiri Kak? Keinginan sendiri sih. Wow. Tapi kadang-kadang kalau ada zamannya main, kita harus bantu-bantu. Oke. Itu berarti Kak Win dari lingkungan yang emang pembisnis mungkin bisa dibilang ya. Akhirnya sekarang tuh benar-benar udah jadi pembisnis banget Kak. Yang memotivasi kita para anak muda gitu ya. Kalau udah ngeliat Kak Windy tuh kayak powerful banget, energik banget, sama positive vibes banget sih Kak. Oke. Nah ini ada pertanyaan nih Kak dari salah satu fans Setia Radio Barong. Gimana sih caranya biar semangat terus nih Kak dalam menjalani usaha? Biar semangat terus, anggap pekerjaannya itu sebagai hobi. Contohnya Kak Win kan sering keluar nih. Keluar kerja, misalnya diundang jadi salah satu juri, atau enggak diajak pameran misalnya ke Denpasar atau di mana tuh, anggap aja itu kita holiday, jalan-jalan. Jadi kan happy. Jangan anggap serius gitu kerja, aku mau kerja. Enggak, kalian anggap happy jalan-jalan. Karena kerja sambil jalan-jalan kan. Karena kan mau jalan-jalan aja kan nggak ada waktu, belum ada waktu gitu. Jadi kan ini kerja sambil jalan-jalan. Misalnya pas kita eventnya itu di hotel misalnya, kan jadi kita bisa staycation di hotel sekalian kan. Habis acara kita bisa jalan-jalan kayak gitu. Jadi biar tetap semangat ya lakukan hal-hal pekerjaan itu secara happy, senang gitu loh. Bener sih. Jadi jangan dianggap beban seperti itu. Ya, terima kasih banyak ya Kak Windy. Karena kata Kak Windy nih jangan dijadiin beban, dibuat happy aja, santai aja gitu ya Kak ya. Nah, Kak Windy juga tadi kan cerita kalau Kak Windy juga seorang istri, seorang ibu rumah tangga juga ya, maksudnya punya anak gitu kan Kak ya. Gimana sih mengatur waktu Kak? Jadi ibu iya, jadi istri iya, terus jadi ibu owner juga iya. Itu gimana cara ngatur waktunya Kak? Karena sudah terbiasa ya kalau Kak Win tuh senang mengatur waktu. Jadi misalnya pagi bangun, prepare anak dulu. Prepare anak sekolah kan, berangkat pagi. Itu Kak Win yang nganterin? Enggak, kebetulan diantar sama ajinya. Okay. Prepare, abis itu barulah ke butik. Handle apa. Jam lagi tank, jemput. Itu Kak Win yang jemput. Tank, antar les. Tank, jemput lagi. Jadi emang Kak Win tuh dari dulu emang suka mengatur waktu. Jadi iya, misalnya kegiatan besok ini jam segini. Berarti harus pasti dan tepat banget tuh. Ya paling kadang-kadang kan ada yang melenceng sedikit-sedikit ya. Misalnya kan kadang-kadang karena kerjaan Kak Win ini kan nggak mengenal waktu, maksudnya nggak tertata kali waktunya. Tapi kalau untuk yang anak tuh pasti udah ada Kak Win atur. Bagian kerja nih jam segini Pak izinin kerja. Kalau sepi berarti kalau nggak ada kerjaan paling nggak ada kerjaan. Kadang-kadang kan tiba-tiba kayak misalnya harus ngukur ke sini, dipanggil semuanya di jam-jam itu. Jadi kadang-kadang dibantu sama suami juga menghandle-nya. Bagian anak misalnya kalau pas jam segini nggak ada kerjaan nggak bisa jemput, suaminya jemput.
kadang saudara juga, kadang minta tolong sama Bagi-bagi ya? staff juga. Oh gitu Kak, jadi bagi-bagi gitu Bagi-bagi ya waktu Kak. itu, benar. Soalnya waktu ini Rina kan sempat ketemu Kak Windy waktu hari Minggu itu di Taman Kota, di sambil nganterin anaknya CFD tuh. Oh, kalau iya, nggak salah. Rina sampai lihat, wih Kak Windy ini kan sibuk banget tapi masih bisa untuk meluangkan waktu Iya, sama iya. anak gitu. Kadang-kadang kalau ada event keluar tuh pas weekend tuh kadang-kadang sedih kali gitu loh. Oh, berarti Iya. Kak Windy udah punya waktu khusus emang Iya, untuk keluarga misalnya, Kak? iya ya? ada. Misalnya minggu ini nggak ada kemana-mana nih. Iya. Tanya sama staff kita nggak ada event keluar kan, atau terus yang nggak ada Kak Win udah fokus dah sama anak. Oke gitu ya Kak Tapi ya. kadang-kadang ada customer yang emang datang di hari Minggu yang harus ketemu ya harus ketemu. Itu drama banget berarti hatinya Kak ya. Iya kan, apalagi Satu sisi pengen iya deket anak. apa-apa sih biar bisa semua dapat aja sih intinya. Kita pandai-pandai mengatur waktunya aja. Oke ya, sebelum kita lanjut nih, Rina mau puterin dulu lagu spesial buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus, enjoy. Baru saja putus, tak perlu engkau bingung terlalu lama. Lebih baik kita terus maju, gapai mimpi yang baru. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati, masalah hati. Jangan sampai mengulang cerita, salah pilih kekasih. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati, masalah hati. Jangan sampai mengulang cerita, salah pilih kekasih. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Kita harus bahagia. Kita harus bahagia. Kita harus bahagia. No, no. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Dan inilah untukmu yang paling terpenting. Kita harus bahagia. Salahkah bila ku mencinta? Salahkah bila semua selalu tentangmu? Izinkan agar ku sampaikan. Ku tahu walau kau dengannya haruskah terdiam, menahan semua rasa
perjalanan cinta. Lihatlah diri ini untuk kali ini, tak bisa ku miliki, ku relakan semuanya. Ku mohon kepadamu, di kehidupan baru izinkan ku jadi takdirmu. Menari bersamaku, temani akhir waktu, jalani bersamaku, kau pastikan bahagia, ku temani dirimu. Menari bersamaku, temani akhir waktu, jalani bersamaku. Tak ada yang selamanya, tapi aku kan ada di setiap perjalanan cinta. Menari bersamaku, temani hingga akhir waktu, jalani bersamaku di kehidupan baru, izinkan ku jadi takdirmu. Aku ingat mimpi-mimpimu, kecil besarnya itu.
Dari kawasan Pantai Indah Singaraja, Radio Barong 102 FM. Balik lagi sama Rina dan juga Kak Ayu Windy di sini ya. Nah, buat fans setia Radio Barong, hari ini bakal lanjut aja nih cerita-cerita bareng Kak Ayu Windy, karena kan kita pasti kepo banget ya Kak ya. Nah Kak, tadi kan kita sempat cerita di balik layar gitu Kak ya, beberapa tentang ulang tahun. Nah, itu bisa diceritain gak Kak? Ulang tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu gimana perbedaannya Kak? Kalau di Ayu Windy sih kita nggak setiap tahun ya ngerayainnya Oh ya. gitu. Jadi Iya, kita ngerayainnya itu pas 5 tahun. Oh, pas 5 tahun. Jadi kita ingin perayaan 5 tahun sekali. Maunya, nah waktu kemarin itu kita ngerayain anniversary Ayu Windy yang kelima, dan itu kita buat event yang melibatkan atau membuat acara fashion terutamanya ya, tapi melibatkan beberapa UMKM juga. Oh, oke, berarti nggak hanya gini aja ya, Bukan untuk Ayu Windy fashion aja, bukan fashion aja, tapi kita melibatkan beberapa UMKM. Jadi yang kita ajak bekerja sama itu kuliner, biasanya UMKM kuliner. kuliner. Oke. Di event itu. Jadi selain ada show, kita ada juga lomba fashion show. Jadi kemarin tuh kita acaranya 2 hari. Hari pertama itu kita ada lomba fashion show, 2 kategori waktu itu, dan juga ada zumbanya juga, ada olahraganya juga. Wah, seru banget. Nah, nanti yang hari keduanya itu baru acara puncaknya. Jadi ada acara fashion show juga. Kita juga mengundang beberapa tamu dan royal customer Ayu Windy. Jadi ada pagelaran show-nya juga. Pagelaran juga dibagi-bagi juga, ada temanya. Ada yang casual, terus ada yang wanita karir seperti itu, dan juga ada yang temanya sporty. Wah, keren banget. Itu Kak Ayu Windy yang ngide Kak? Iya. Itu ada timnya juga. Oh, ada tim. Dibantu sama tim juga. Jadi kalau mungkin ada beberapa ide seperti ini, mereka oke, ayo kita kerjakan. Oke. Itu berapa lama tuh waktunya Kak untuk mempersiapkan? Itu sebulan lebih ya. Sebulan lebih Kak. Itu termasuk cepet loh Kak. Lebih pokoknya, karena apa ya, dalam proses itu ada kejadian lucu sebenarnya. Boleh diceritain nggak gimana gitu Kak? Jadi itu beberapa minggu mau event itu, saya tuh kabur ke Denpasar. Kabur ya Kak ya. Itu ngapain Kak kira-kira? Karena saking mumetnya. Jadi maksudnya kan buat ide baju itu untuk berapa orang itu yang bertema apalagi kan. Jadi itu kadang acaranya besar gitu ya, Kak ya. dan itu dihandle sendiri kan. Maksudnya Ayu Windy gitu loh. Iya. Jadi itu benar-benar sempat kabur beberapa hari dan pasar cuma untuk bengong dan istirahat. Setelah Mungkin itu biar dapat ide lagi gitu Kak ya. Iya. Setelah itu balik lagi ke Singaraja dan lanjut lagi dengan eventnya. Tapi bagus loh Kak, mumetnya itu healing gitu Kak ya. Maksudnya ke Denpasar gitu ya, diem pada aja. ngamuk-ngamuk gitu Kak ya. Berarti Diem lebih aja. baik kita tuh dia Kayak istirahat gitu, Kak ya. aja, istirahat dulu deh bentar kayak gitu aja. Iya. Nah terus Kak Windy ini kan terkenal banget kerja gitu Kak ya. Ada nggak sih waktu buat dirinya Kak Windy sendiri, dan itu biasanya ngapain Kak kalau Biasanya kalau kalian ada waktu sendiri itu selain sama keluarga nih misalnya ya, kalian paling di rumah aja sih tidur. Oh gitu, iya karena orang kan beda-beda ya Kak ya. Berarti Kak Kalau bisa Windy lebih tidur, suka tuh iya, rebahan gitu aja. Itu Kak Windy ngatur nggak misalnya dalam sebulan ini aku pengen ini ya libur misalnya, ada gininya Enggak gitu sih. atau enggak ya Kak ya? Enggak. Oh berarti kayak berjalan Gitu Kak ya? aja. Oke. Kayak gitu. Nah Kak, kalau boleh tahu ada nggak Kak pengalaman yang paling Kak Windy inget sampai sekarang melayani customer gitu Kak? Kalau kita bicara tentang customer ya, pasti itu banyak kali. Karena kan customer itu beda-beda. Iya, karakternya jadi kita ya. karakternya betul. Jadi kita harus benar-benar bisa mempelajari karakter customer kita. Makanya di Ayu itu ada royal customer. Oh itu gimana Kak maksudnya royal Sistemnya customer? royal customer itu adalah customer yang sudah fanatik dengan Ayu Windy. Oke. Jadi kita pasti untuk mengingat customer kita, biasanya kita tahu hari ulang tahunnya. Oh, dia dikasih spesial banget ya Kak ya. Hari anniversary mungkin dengan Iya, pasangannya. Jadi kita mungkin kasih gift untuk royal customer kita, dan juga mungkin setiap ada
hari raya kita kasih gift juga untuk mengingatkan oh ini dari Ayu Windy. Wih, Kayak mantap, gitu keren biasanya. banget, Kak. Nah berarti Kak Ayu Windy ini kan tadi juga udah cerita udah 7 tahun Kak ya. Ada nggak perubahan Kak Ayu Windy dari 2017 sampai sekarang 2024? Mungkin kayak dulunya aduh setiap customer datang tuh kayak deg-deg aduh request gimana ya desainnya ya gitu. Ada nggak gitu Kak? Sebenarnya sama aja ya dari 2017 sampai sekarang pun deg-degan itu selalu ada. Oke. Apalagi kalau misalnya mau ada lomba atau apa tuh, wih, itu pasti Itu yang paling luar deg-degan biasa. berarti Kak ya? Iya. Oh, Rina kira tuh kayak nanti desainnya susah nggak ya yang dia request? Kalau gitu? masalah desain itu kita pasti bicarakan ya dari awal. oke. Jadi customer juga pengennya kayak gimana. Saya juga pasti ngasih ide seperti ini. Jadi masalah desain sih nggak ada masalah. Cuma nanti pas jadinya itu yang buat deg-degan iya, Kak ya? dengan pas nggak ya, cocok nggak ya. Mudah-mudahan cocok sih kayak gitu-gitu paling. Oh gitu. Karena kadang-kadang ya, kan ya. kita juga kurang pilih juga kan. Saya masih kak terus masih banyak belajar lagi kan dari para senior dan lain sebagainya kayak gitu. Oke. Nah Kak, tadi Rina juga sempat nih bacain pertanyaan dari fans Setia Radio Barong. Sejak kapan sih katanya Kak Windy itu bergabung ke dalam HIPMI, IWAPI? Gitu. Organisasi pertama organisasi. Kak Win itu KCKB. KCKB itu awalnya Komunitas tuh Cinta kenapa kok? Kain Bali loh. Oh di gitu bulan. ya KCKB ya Kak ya? Iya, KCKB itu Komunitas Cinta Kain Bali. Itu pertama kali Kak Win bergabung di organisasi gitu. Itu 2000 berapa Kak kalau boleh tahu? 2000 berapa ya? 2008, 2009 kalau nggak salah 2009 ya. Wah udah lama banget berarti ya Kak ya? pertama pokoknya. Oh 2009 berarti itu kalau nggak salah. belum ada Ayu Windy itu? Udah, kan Ayu 2017 sayang. Oh ini 2019 Iya. Kak? Oke, ya. Nah apa sih tujuannya Kak Windy kok mau ikut organisasi KCKB itu, itu kan dari namanya Komunitas Cinta Kain Bali. Mm-mm. Jadi orang yang di sana itu berbagai macam profesi Kak? Iya. yang mencintai kain Bali, Kain Bali, yang ya. suka pakai kain Bali. Oh gitu, Rina kira tuh yang emang bener-bener punya usaha kain Oh, Bali gitu tidak. Kak. Di sana kebetulan ada dosen juga. Terus ada selain dosen tuh banyak, selain pengrajin juga ada, yang punya butik juga ada, ASN ada juga. Iya. Pokoknya intinya orang-orang yang bergabung yang ingin melestarikan kebudayaan Bali dengan kain Bali gitu loh. Sana kita bergabung. Nah seperti itu awalnya Kak Windy mau gabung ke situ tuh emang karena diajakin atau emang karena apa tuh? mungkin diajakin sih, diajakin iya. teman, karena kan mungkin ditawain Kak Win di dunia fashion yang terutama kain Bali ya, jadi ikut bergabung di sana. Oke, ya. Nah ini pertanyaan selanjutnya ada sangkut pautnya nih Kak. Gimana sih kita caranya sebagai anak muda yang punya usaha itu agar bisa mencari relasi Kak? Oke. Heeh. Oke, untuk kita mencari relasi atau teman itu salah satunya kita harus ikut komunitas. Oh gitu ya Kak ya? Iya, karena dari di situ ya? Ya. dari komunitas itu kita bisa bertemu dengan orang, berteman dengan orang, sharing juga dengan orang, dikenal orang juga. Kayak gitu. Jadi dari salah satu komunitas ke komunitas lain itu pun kita makin banyak networknya gitu loh, ketemu orang, ketemu temen gitu loh. Iya, berarti Kayak kan gitu. salah satu cara kita untuk mencari relasi itu juga kita harus bergabung atau ikut salah satu komunitas gitu Iya, ya Kak ya. betul. Oke, itu ada nggak sih Kak cerita-cerita di balik Kak Windy mengikuti beberapa organisasi, pernah nggak bentrok gitu Kak? Iya organisasi ini giniin acara, ya ini juga giniin acara. Yang mana nih ya gitu? Enggak sih, jadi ketiga organisasi yang Kak Win ikutin itu sih nggak pernah bentrok sih ya. Jadi pas Kak Win bisa, ya Kak Win dateng. Kalau pas lagi tidak nggak bisa tuh berhalangan tuh berkegiatan tuh ya izin nggak dateng kayak Oh, gitu. Tapi gitu. Astonggar sih bisa membagi waktu lah. Pas misalnya di sini ada acara, Kak Win bisa dateng Astonggar. Pasti juga ada event, tak usahain juga dateng kayak gitu. Nah dari tadi Rina lihat Kak Win dari caranya ngomong itu kan kayak kok sabar banget gitu ya kelihatannya kayak Win ya. Rina tuh ngeliat kayak gimana sih caranya kita nih kayak misalnya Rina punya usaha gitu Kak. Terus kalau anak muda kan kebanyakan aduh galak banget nih Bu satu nih nggak usah dilayanin gitu kan biasanya. Ini yang paling cerewet nih, aduh males banget iyain aja gitu kan biasanya. Nah gimana sih caranya kita itu biar customer itu tetap nyaman sama kita gitu Kak?
menghadapi customer gitu Kak? Kalau kita kan sama seperti tadi Kak Win bilang, customer itu kan berbagai macam karakter. Iya. Jadi kita harus benar-benar bisa mempelajari karakter customer tersebut. Jadi masalah komplain dan lain sebagainya itu pasti bakal terjadi. Itu Kak Windy pernah nggak dikomplain Pernah. di depan banyak orang gitu Kak? Banyak orang sih nggak pernah ya. Maksudnya komplain itu pasti selalu ada. Itu gimana perasaannya awal-awal? Kita harus tahu dulu di bagian mana komplainnya, kesalahannya itu di bagian mana. Oh iya. Kalau bagian ini kita pasti menjelaskan kan, mengedukasi lah intinya. Iya. Kalau misalnya kita yang salah, kita yang minta maaf. Oh gitu. Jadi kita harus benar-benar minta maaf. Mungkin bagian ini kita carikan solusi juga, gimana biar bisa sama-sama enak gitu loh. Soalnya kan takutnya ke bawa emosi gitu nggak sih Iya, Kak? Terpancing kita kadang-kadang. Kalau sama customer nggak boleh seperti Oh itu. gitu ya Kak ya. Customer adalah raja. Oh, customer adalah raja ya. Berarti emang dari dulu Kak Windy itu udah terbiasa berarti Kak ya dengan berbagai customer gitu ya Iya, Kak ya. betul. Yang penting kita cari penyebabnya dulu lah apa. Kita tahu baru kita cari solusinya. Oke, Gitu loh. iya, Jadi biar iya. sama-sama enak kita kan. Gitu. Itu pernah dikomplain tentang apa sih biasanya Kak? Waktu paling. Oh waktu, oh gitu ya. Kadang misalnya kan waktu molor sehari 2 hari mungkin karena mungkin kan tukang jaritnya gimana, ada kegiatan kan namanya juga kita di Bali ya, dan berkegiatan apa gitu. Tapi kadang-kadang kita usahakan sih biar nggak terlalu molor kali, dan kita usahakan biar tidak terjadi seperti itu. Cuma kadang-kadang kan komplainnya pasti di sana. Oh di gitu, masalah paling di waktu aja gitu Kak ya. Nah Kak kan Kak Windy itu terkenal banget di Singaraja gitu Kak ya. Bahkan mungkin di Bali ya nanti ya. Nah Kak Win, apa sih sebenarnya tujuannya Kak Win tuh kayak aku mau mengembangkan atau mempromosikan kain endek gitu tuh untuk apa sih? Kan karena orang tuh pada ragu ya Kak ya, kayak di Buleleng kayaknya gak masuk nih kalau misalnya jualnya harganya segini gitu misalnya, atau harga mahal gitu. Kedepannya ya, motivasi motivasinya? Kak Win kedepannya ya tentang kain Bali, tentang tenun itu. Karena selama Kak Win menjalani hampir mau 7 tahun itu, Kak Win benar-benar cinta dengan kain Bali. Maksudnya ingin lebih mengembangkan lagi dari segi desain, misalnya yang dulu yang kemarin banyak formal, kan ada segmennya juga tuh yang formal yang kayak kerja, yang casual pun bisa dibuat loh, dan kita nyaman loh makainya. Bisa kita buat fashion loh untuk keseharian kita. Dan juga Kak Win pengen kali untuk mempunyai workshop tenun. Jadi mungkin ada Kak Win akan usahakan nanti mungkin ada langsung workshop tenunnya, kayak misalnya tenun, Kak Win mau ngajarin menenun ya, kayak gitu-gitu loh. Ya mungkin mudah-mudahan anak muda sekarang mau tertarik ya untuk menenun kain Bali. Kayak gitu, kedepannya pengen seperti itu sih, ingin membuka workshop tenunnya. Jadi mau menciptakan motif-motif sendiri dari kain ya, kayak gitu. Sebenarnya tuh peluang di Singaraja itu gimana Kak kalau untuk kain Bali Kak? Peluangnya cukup baik sih ya. Karena kan banyak yang tertarik juga dengan kain Bali. Anak-anak muda sekarang pun juga lumayan sih ya orang-orang yang, karena gini, kemarin Kak Win pernah, karena di rumah ada tenun, alat tenun satu, jadi ada tukang tenunnya juga pada saat itu. Jadi customer datang, dia mendengar dengan suara tenun itu, dia penasaran, apa sih itu? Dia pasti ke belakang kan ya. Ini ya tenun kainnya ya, yang kayak gitu. Berarti customer tuh boleh ngelihat berarti Kak ya? Boleh. Keren gitu. banget. Itu kan suatu daya tarik ya. Iya benar. Buat kita juga. Jadi kalau ingin mengembangkan itu sih, mudah-mudahan bisa. Walaupun itu perlu waktu. Iya. Siapa tahu kan anak-anak muda nih ya Kak ya yang bergerak ya. Benar. Sampai Kak Win kemarin tuh sempat cari apa ya, tukang tenun di sosmed gitu loh, flyer mencari tukang tenun. Tapi kalau di Singaraja Kak Win lihat banyak nggak kira-kira ada ini penenun gitu Kak? Kalau misalnya di Singaraja tuh biasanya desa-desa gitu ya. Dibilang banyak ada. Berarti Kak Win menjelajahi sampai ke desa-desa ya Kak ya? Sempat Kak Win berkunjung, ini cuma hanya sekedar cerita. Kak Win berkunjung ke desa Bengkale. Oh desa Bengkale. Itu dapat informasi dari mana Kak? Ada salah satu salah satu dari Bengkale itu yang ngechat suami. Dia bilang seperti ini, ada sini gini, di sini ada penenunnya, ada alat tenunnya. Nah, Kak Win kesana sama tim Ayu Windy.
Dan emang benar, sana ada alat tenun. Oh berarti Kak Win langsung Datang langsung. ya. Benar ada alat tenun dan emang ada yang menenun juga di sana gitu. Dan Kak Win lihat hasilnya. Tadi Kak Win lihat hasil tenunnya. Oh kayak iya. gini. Jadi mungkin apa yang bisa saya bantu di sini? Dia bilang kayak apa ya, bahan apa, benangnya kalau bisa, dan motifnya juga. Kalau misalnya Kak Win kasih motif dan langsung ada benang itu, mungkin mereka bisa mau menenun di sana. Oh gitu. Nah kan di desa-desa tuh kayak banyak ya Kak ya. Banyak sih kalau mau ini. Yang Rina tahu juga di TJ Kulu tuh kayaknya Cikule. banyak juga ya Kak ya. Nah tapi apa sih yang membuat mereka itu, kan nggak banyak orang tahu gitu Kak ya. Mungkin karena apanya ya, dia terkendala di mana ya Kak biasanya? Maksudnya nggak tahu. Misalnya kayak ternyata penenun tuh emang masih ada loh di Singaraja gitu. Ada di mana ya aduh, Berarti Kak Windy tuh ini emang kan ada bener-bener menjelajahi iya cari tahu kan sampai Sinabun ke juga desa-desa. ada senior Kak Win kan. Oh iya. Ada juga. Itu bisa diajak kerja sama juga ya berarti Kak ya. Bisa, karena Kak Win juga kan tadi bilang bekerja sama beberapa pengrajin. Jadi karena Kak Win suka desain, misalnya Iya, baju iya. ada kain yang bagus, motifnya Kak Win bikinin baju. Oh kayak gitu-gitu. Iya, berarti Kak Windy emang bener-bener anak muda kayak mahasiswa juga dikasih peluang gitu ya Kak ya. Tadi Kak Windy sempat cerita tuh kayak Lunga itu ya Kak ya. Nah waktu ini kan Lunga sempat datang nih Kak ke acara Suara Anak Muda. Dia juga cerita. Nah awalnya kalau boleh tahu nih, Lunga itu Kak Windy ngasih namanya itu apa sih filosofinya Kak? Awalnya kan Kak Win minta ide dari mereka dulu. Oh berarti ide mereka dulu ya? Iya, karena Kak Win langsung pakai ini ya, karena nggak mungkin biar mereka kerja dulu, iya, berpikir iya. juga. Berarti pas mereka tim Lunga ini datang, kan kita tugasnya itu cari mentor, terus juga kasih produk tahu dulu apa mau dibuat kan. Berarti dari teman-teman itu yang mencetuskan kayak buat sepatu gitu kan, itu gimana? Nah, mereka dari kan ada grupnya tuh, kan grup mentor beda kan ya. Iya. Dibagi nih seperti ini, udah. Besok dateng, anak tuh dateng, Iya. perkenalan dia begini. Habis itu kan mau buat apa? Walaupun sebelum itu kita berpikir apa nih untuk anak-anak yang tak buatin. Oh gitu ya Kak ya. Nah kira kayaknya anak ini bisa untuk kan kita disuruhnya tuh nanti bantu mentor di promosi gitu kan. Tak kira Rina mikirnya tuh Kak Windy kayak ini bisa untuk konten atau bantu konten, atau misalnya bantu di kayak ada pameran-pameran gitu. Nah kira kayak gitu Kak. Oke, kalau konten mungkin kalian sudah punya tim sendiri ya. Kalau di pameran mungkin Iya, sempet tak ajak mereka. Kalian harus ngerasain gimana pameran. Iya. Jadi pas kalian ada pameran, kalian bisa buka stand Lunga dengan bawa bannernya, terus produk kalian itu. Iya. Jadi kalian harus ada di sana. Jadi lumayan untuk promosi kalian Lunga. Oke. Nah gitu. balik ke topik Kak, Lunga itu gimana tuh ceritanya? Nah, itu dari awal mereka datang, perkenalan, terus Kak Win tanya kalian mau buat produk apa? Karena Kak Win punya yang Kak Win bisa bantu kalian adalah di kainnya. Iya. Mendengar Anda apa yang kalian pikirkan? Oh gitu, iya. Ngobrol ini kalau misalnya sepatu bilang gitu. Oke, bagus, karena Kak Win juga berpikir seperti itu kan. Iya, Apa iya. tak kasih produk anak-anak ini, anak muda soalnya mereka kan. Iya. Nggak mungkin tak suruh menjahit baju, Oh, tak iya. kain, warnai kain gitu kan nggak mungkin. Ini Kak, oke, bagus bilang gitu kan. Selain sepatu apalagi, karena sepatu itu dengan nuansa Anda itu masih belum dikenal sekali Iya, gitu ya. jarang ada Jarang, ya, masih iya, belum jarang lah gini. Dan itu bakal susah mengangkat Iya. kalau Pak kita benar-benar fokus dan Iya. tim yang ini ya untuk promosi lah kayak gitu. Oke. Dia bilang bikin ini. Oke, coba pikirkan dulu namanya kayak gitu kan. Mereka sudah ngirim ini. Awalnya itu tak bocorin sedikit ya. Namanya Inja. Oh, Inja. Awalnya. Oke. Inja. Inja tuh kan diinjak. Iya. Diinjak gitu loh. Iya. Kayaknya tuh kayak kurang kayak enak banget didengar. Iya. Beli dong injaknya satu injak Oh gitu. iya. Kayak ngobrol sama setelah oke, tak pikirin dulu ya. Iya. Enaknya kayak gimana. Oh berarti benar-benar Kak Windy juga Iya mikir berpikir ya di sana. apa ya anak-anak ini kok injak iya, gitu kan Kak Win ngomongin, terus konsultasi juga sama tukang desain sama suami juga kan. Set gini aja yuk Lunga bilang kayak gitu kan.
lunga kan artinya berpergian. Oh iya ya, lunga berpergian. Kalau kita pergi otomatis kita pakai alas kaki dong. Iya, Mungkin iya, kita benar-benar. nyeker kayak gitu. Oh iya, berarti lunga teman perjalanan Anda kan kayak gitu kan. Iya, Habis itu besok kita rapat lagi, gimana kok lunga? Udah ada. Sudah mereka kan nyari tuh masih Iya. berkutat dengan injaknya. Sudah